living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in. Halo guys, welcome to my channel. Hari ini aku bakal sharing tentang intermittent fasting atau berpuasa untuk diet. So, kalau kalian tertarik dengan topiknya, lanjutin untuk menonton video aku, oke? Jadi, seperti yang aku pernah cerita sebelumnya, aku itu sempat mengalami kenaikan berat badan yang super ekstrim waktu aku hamil. Jadi itu waktu aku sebelum melahirkan itu berat badan aku sampai 86 kilo. Awalnya itu 50, terus sampai 86, terus pas aku udah melahirkan itu turun jadi sekitar 82, terus 80, pokoknya di sekitar 80 kiloan, dan aku susah banget untuk kembaliin lagi ke angka 50. Dan aku sudah mencoba banyak banget metode diet. Nanti aku juga bakal sharing metode apa aja yang udah aku coba. Tapi di video ini aku bakal sharing ke teman-teman tentang diet dengan pola intermittent fasting atau berpuasa. Intermittent sendiri artinya adalah berselang, dan fasting itu artinya adalah puasa. Jadi secara keseluruhan intermittent fasting ini adalah sebuah pola makan dengan metode berpuasa, dan dia berselang-selang waktunya. Jadi kita menggunakan jeda waktu untuk mengosongkan lambung, dan ada jam-jam tertentu di mana kita bisa makan. Puasa sendiri sebenarnya udah biasa banget, apalagi untuk teman-teman yang muslim, jelas itu mereka pasti sudah lebih terbiasa untuk berpuasa. Tapi aku sendiri pribadi karena aku non muslim, jadi aku cukup berat ketika pertama kali mencoba yang namanya intermittent fasting. Lalu apa saja jenis-jenis dari intermittent fasting? Intermittent fasting ini jenisnya juga ada 4, jadi ada 4 tipe gitu ya. Yang pertama adalah 16/8. Jadi ini adalah sebuah pola di mana kita 16 jam berpuasa dan 8 jam boleh makan secara bebas. Ini lumayan umum terjadi gitu ya, karena lebih gampang untuk dilakukan karena cuman menghitung jamnya aja. Jadi teman-teman bebas untuk tentuin misalnya mau start di jam berapa makan, jam berapa stop makan. Intinya adalah jam puasanya harus lebih besar daripada jam makannya. Contohnya nih ya, teman-teman itu misalnya makan itu di jam 1 siang. Jadi teman-teman boleh makan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Habis itu jam 9 malam sampai jam 1 siang itu teman-teman berpuasa. Pada jenis puasa ini kalian tetap harus mengkonsumsi cairan seperti air, teh atau kopi yang tidak ada kalorinya. Kedua adalah metode eat stop eat. Jadi ini adalah metode di mana satu hari teman-teman makan full normal, terus di hari berikutnya teman-teman tuh stop alias berpuasa 24 jam, and then besoknya teman-teman boleh makan lagi, dan begitu seterusnya. Jadi berselang-seling antara puasa full 24 jam, makan 24 jam, full 24 jam. Nah ini juga bisa dilakukan untuk teman-teman yang memang tubuhnya bisa untuk beradaptasi tidak makan 24 jam. Jadi menurut aku ini agak sedikit berbeda, levelnya agak lebih berat daripada yang 16/8. Lalu untuk yang eat stop eat ini kamu juga bisa mengatur, misalnya kamu mau puasa tuh 3 hari gitu ya, hari Senin, Rabu, Jumat, lalu sisanya kamu boleh makan. Jadi ini kembali lagi ke masing-masing tubuh kalian dan kebutuhan kalian tuh mau dibuat defisitnya seberapa banyak. Yang ketiga, alternate day fasting. Jadi ini hampir mirip dengan yang eat stop eat, tapi yang ini tuh bicara tentang dua hari. Jadi teman-teman berpuasa selama 2 hari atau 48 jam dalam seminggu, lalu kalian bisa makan mungkin beberapa hari, lalu puasa lagi 48 jam. Jadi 1 kali set puasanya itu adalah bermain dengan 2 hari atau 48 jam. Nah ini levelnya lebih susah lagi menurut aku daripada yang eat stop eat. Yang keempat adalah warrior intermittent fasting. Jadi ini adalah bermain dengan jam 20 jam puasa dan 4 jam makan. Ini mirip kayak yang 16/8 tapi dia 20/4 gitu ya. Jadi puasanya lebih panjang lagi, cuman makannya itu 4 jam, 20 jam kamu nggak boleh konsumsi makanan apapun. Jadi ini justru memang lebih cepat lagi untuk membuat tubuh kita tuh defisit kalori. Siapa aja sih yang boleh melakukan intermittent fasting? Nah, yang melakukan intermittent fasting ini harus dalam kondisi sehat, tidak sedang dalam perawatan dokter ataupun sakit. Yang kedua, teman-teman juga nggak boleh melakukan intermittent fasting saat hamil dan menyusui. Yang ketiga, yang boleh melakukan intermittent fasting ini lebih besar kepada teman-teman yang punya masalah dengan berat badan, karena intermittent fasting ini benar-benar membantu untuk menguruskan berat badan.
Yang keempat, teman-teman yang lagi masa pertumbuhan juga nggak boleh ikut-ikutan diet intermittent fasting karena bisa mengganggu pertumbuhan kalian. Apa saja dampak positif dari intermittent fasting? Yang pertama, intermittent fasting ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah kalian. Karena kan kalau kita nggak makan, otomatis gula darah kita akan turun. Jadi buat teman-teman yang ada gula darahnya tinggi, bisa banget untuk melakukan intermittent fasting untuk menurunkan gula darahnya. Kedua adalah yang udah jelas banget, ini adalah untuk menurunkan berat badan. Jadi kenapa ini udah pasti bisa? Karena semakin kecil jendela makan kita untuk makan, maka udah pasti kita akan semakin defisit kalori. Jadi teman-teman pasti bisa kurus karena melakukan intermittent fasting ini. Yang ketiga, melatih tubuh untuk tidak sering lapar. Jadi ini bener banget karena ternyata setelah kita mulai membiasakan berpuasa, badan kita secara natural akan membentuk sistem sehingga kita tuh jadi nggak lapar. Memang setelah beberapa hari teman-teman badannya akan terbiasa dan ini bisa membantu banget buat teman-teman yang gampang lapar. Yang keempat adalah untuk meningkatkan metabolisme. Jadi ini kalau secara riset katanya intermittent fasting itu bisa meningkatkan hingga 14% metabolisme tubuh. Karena saat kita berpuasa, tubuh kita itu akan melakukan detoksifikasi secara natural. Dan yang terakhir adalah ini bisa membantu untuk menurunkan stres dan menurunkan depresi. Jadi teman-teman secara nggak langsung, kalau sudah terbiasa untuk melakukan puasa, secara natural badannya akan lebih calm, lebih tenang, dan lebih tidak emosian. Jadi ini betul-betul terjadi di aku gitu ya, aku jadi lebih tenang dan karena kita jadi terbiasa untuk lebih sabar. Lalu apa sih dampak negatif dari diet intermittent fasting? Yang pertama, mungkin di awal-awal teman-teman akan ngerasa lemes badannya karena udah pasti kita yang biasa makan normal, apalagi kalau makannya banyak gitu ya, tiba-tiba teman-teman nggak boleh makan sama sekali, pasti badannya akan ngerasa lemes, kayak kok begini gitu. Tapi memang itu butuh waktu, nanti kalau setelah berjalan beberapa hari badannya pasti akan lebih sesuai untuk merespon intermittent fasting ini. Yang kedua, bisa aja pola ini mengganggu produktivitas hari kalian. Jadi kalau teman-teman yang aktivitasnya itu lebih banyak kegiatan fisik, contohnya kayak atlet atau ngajar olahraga atau apa yang memang akan membakar kalori secara besar-besaran, sebenarnya diet ini mungkin kurang cocok untuk teman-teman yang kayak gitu. Karena nanti kalian akan agak sedikit kurang energi dan akhirnya gampang capek, jadi mungkin bisa mengganggu ke aktivitas utama kalian. Jadi sebaiknya untuk teman-teman yang memang bekerja secara fisik, baiknya untuk tidak melakukan diet ini di hari dimana kalian harus produktif. Ketiga adalah terjadi gangguan pencernaan. Jadi namanya kita masukin makanannya itu kan berkurang gitu ya secara ekstrim, udah pasti pencernaan kita juga akan lebih lambat memprosesnya. Jadi biasanya saat melakukan diet intermittent fasting ini ada yang berefek seperti agak susah untuk BAB atau agak lebih durasinya lebih lambat gitu ya, lebih bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali. Dan ini sebenarnya akan disesuaikan lagi nanti setelah badannya udah terbiasa. Oke, itu dia teori-teori tentang intermittent fasting yang aku cari secara jurnal-jurnal dan orang-orang profesional gitu ya. Tapi setelah aku melakukan intermittent fasting ini, aku punya beberapa tips buat teman-teman yang mau melakukan intermittent fasting ini. Yang pertama, sebelum melakukan intermittent fasting, teman-teman harus pilih tipe mana yang kira-kira teman-teman bisa. Menurut aku yang paling recommended itu pas awal coba untuk 16/8 dulu, karena itu adalah cara yang paling mudah dan cara yang paling pendek, dan itu harusnya lebih mudah buat teman-teman. Tapi kalau misalnya dirasa kok ini biasa aja, efeknya nggak terlalu besar gitu ya, teman-teman bisa coba ke beberapa level jenis diet intermittent fasting yang lain. Yang kedua, sebelum melakukan diet ini kalian harus betul-betul mengetahui tubuh kalian tuh kondisinya gimana, udah pasti sehat atau belum, lalu juga ada masalah nggak dengan gula darahnya, tekanan darahnya, dan juga kalian harus belajar untuk menghitung kalori, sehingga meskipun teman-teman itu melakukan diet ini, kebutuhan kalori minimal tubuh harus tetap terpenuhi. Yang ketiga, harus disesuaikan dengan aktivitas. Jadi kalau memang teman-teman aktivitasnya lagi banyak banget, aku sih tidak menyarankan untuk teman-teman melakukan intermittent fasting, karena nanti akhirnya malah aktivitasnya yang terganggu gitu kan. Jadi baiknya perhatikan dulu aktivitasnya. Kalau memang bisa di waktu itu melakukan diet intermittent fasting, silahkan. Tapi kalau memang butuh energi yang banyak, bisa ditunda dulu gitu.
Lalu teman-teman juga harus konsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Jadi bukan berarti kalau makannya itu cuma 8 jam gitu ya, tapi kalian bisa makan semuanya kayak semua santan-santanan, berlemak, berminyak segala macam kamu makan, ya jelas itu mungkin akan mengganggu dan menggagalkan diet kamu sendiri gitu. Jadi meskipun kamu melakukan intermittent fasting, tapi makanan yang boleh kamu makan juga tetap makanan sehat dan seimbang. Seperti kamu harus mengutamakan serat dan protein, lalu diikuti dengan karbohidrat kompleks. Langkah 6 adalah perbanyak air putih dan serat. Jadi ini salah satu solusi sih untuk gangguan pencernaan yang tadi aku bahas di negatifnya. Minum air putih itu penting banget. Jadi kalian nggak boleh dehidrasi meskipun kalian nggak makan. Kalian harus tetap minum air putih lebih banyak, dan juga saat makan harus dilengkapi dengan serat. Karena kalau kurang serat nanti akhirnya pencernaannya semakin kacau gitu. Jadi penting banget untuk selalu minum air putih yang banyak dan konsumsi serat. Minimalisasikan mengkonsumsi gula saat diet intermittent fasting. Kenapa? Karena selain kita juga kan mau turun berat badan, gula itu sangat mudah untuk memancing insulin tubuh untuk naik gitu. Jadi ketika insulinnya bolak-balik naik-naik terus, pembakaran di tubuh juga jadi nggak optimal, sehingga nanti kamu juga berat badannya nggak turun-turun gitu. Meskipun gula ini mungkin masih masuk ke dalam kategori kalori kebutuhan kamu, tapi jangan dibuka dengan gula gitu. Jadi biasakan untuk buka intermittent fasting kamu ini dengan protein, serat, baru karbohidrat, sehingga badan kamu tuh nggak kaget gitu langsung dapetnya gula. Yang terakhir, ini tips yang paling penting, yaitu adalah ketika melakukan intermittent fasting harus dibawa happy dan dibawa enjoy. Jadi badan kita itu kan punya hormon happy gitu ya. Ketika kita stres ngelaluin diet ini, efeknya di badan juga nggak akan baik. Malahan bisa jadi efeknya malah nggak turun-turun berat badannya. Jadi meskipun kita nggak boleh makan, tapi kita secara mental juga harus tetap happy. Jadi pas kita dapat jam untuk makan, kamu bakalan happy banget gitu dapat makanan kamu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa pas ngejalanin diet ini kalian malah jadi stres, jadi lemas, jadi nggak happy gitu ya, mendingan coba untuk mengganti metode diet yang lain. Jadi itu dia sharing aku tentang diet intermittent fasting. Nanti mungkin seri-seri intermittent fasting ini bakal banyak karena aku bakal cerita banyak banget, tapi nggak bisa dijadiin dalam satu video. Intinya ini adalah sebuah pola diet yang bagus menurut aku, tapi nggak semua orang bisa ngelakuin ini. Jadi kembali lagi kalian harus tahu dulu badan kamu itu siap atau tidak, aktivitas kamu cocok atau tidak dengan diet ini. Kalau memang nggak cocok ya udah, masih banyak banget metode diet yang bisa membantu kita menurunkan berat badan. Jadi jangan sedih, lagi diet semangat. Aku juga pernah ngerasain dari gendut banget sampai akhirnya aku bisa dapat badannya segini. Jadi teman-teman juga pasti bisa. Nanti aku akan sharing lagi gimana caranya aku juga bisa nurunin berat badan dengan sangat cepat dan efeknya bagus ke badan. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, thank you and bye-bye. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror.